Yang namanya, saya harus kita definisikan dulu ijazah palsu itu apa. Ijazah sebagai satu bahan surat pernyataan atau keabsahan Pak Jokowi mengikuti kuliah dan dia berhak atas ijazah. Pak Jokowi tercatat sebagai mahasiswa UGM. Mereka mengikuti kuliah di UGM. Begitu. Ada banyak saksi teman-teman yang mengatakan. Semuanya sudah menjerukkan dari bukti itu, Jokowi sekolah, lulus, berhak atas ijazah. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, yang dipersoalkan itu adalah dia berhak ijazah atau ijazahnya. Karena begini, kalau saya melamar pekerjaan, itu tidak selalu ijazah yang ditunjukkan. Tetapi yang ditunjukkan adalah fotokopi ijazah yang dilegalisir. Itu kan artinya tidak perlu menunjukkan ijazah. Legalisir itu sudah bukti juga melakukan dari situ. Begitu. Nah sekarang sudah ada saksi saya. Ketika saya menjabat ketua Dewan Guru Besar, saya punya banyak sahabat Dewan Guru Besar dari mereka. Dan kebetulan pada waktu saya menjabat sebagai ketua Dewan Guru Besar, ketika melakukan pidato untuk akhir tahun, Pak Jokowi hadir di sana dan juga kemudian berpidato di situ, saya tahu. Saya bertanya-tanya, betul tidak orang di sini? Mereka mengatakan betul. Itu saksi dari para dosennya. Pada waktu kami reuni alumni saya dari Fakultas Psikologi, ada adiknya teman itu. Iki loh, koncone Jokowi mbien, itu sudah suatu kesaksian dari situ. Jadi Prof. Kun ingin membenarkan bahwa Pak Jokowi memang pernah kuliah di UGM dan lulus serta memiliki ijazah. Itu saya dari saksi dan bukti. Bahkan makanya tadi saya menjadi pernyataan saya adalah apakah yang menjadi dasar itu adalah fisiknya, ijazah, atau pengakuan mereka sebagai lulusan UGM. Karena hubungannya dengan untuk melamar jadi untuk di KPU dan sebagainya. Di sejarah awal dulu persoalan itu muncul gitu loh. Nah kalau misalnya yang seperti itu terjadi, loh buat apa fisik ijazah? Karena pada kenyataan kalau ngelamar kita pekerjaan tidak diperlukan itu. Itu pertanyaan yang perlu dijawab oleh Bung Rismon. Iya, kalau jawabannya verifikasi dari KPUD Solo itu memang tidak ada. Jadi berita acara pemeriksaan pada saat Pak Jokowi itu mencalonkan diri sebagai calon wali kota tahun 2005 itu tidak ada berita acara pemeriksaan atau verifikasi antara UGM dengan KPUD Solo. Jadi murni yang ada adalah menurut Ketua KPUD Solo, Bapak Justinus Arya, itu mengatakan ya yang diketok pleno internal sah adalah lembar fotokopi ijazah berlegalisir. Nah pertanyaannya adalah, kalau hanya fotokopi ijazah berlegalisir itu kan stempel sangat mudah untuk dibuat. Bukan hanya di Pramuka, di sekitaran UGM juga banyak yang bisa buat itu gitu loh. Jadi bukan kita mempertanyakan tadi itu yang dibilang Profesor Kunchoro, kesemuanya kita tanyakan. Oleh karena itu keterbukaan atau transparansi proses akademik dari Pak Jokowi ini harus dibuka. Tetapi apa yang kami dapati tanggal 15 April ya pihak 15 April tahun ini? 15 April tahun 2025, pihak UGM yang diwakili oleh 2 wakil rektor saat itu tidak menunjukkan sama sekali dokumen apapun. Dan ditambah lagi kejanggalan bahwa yang ditampilkan di Tipidum sendiri, bahwa total SKS hanya 122 SKS, mata kuliah wajib itu 88, terus mata kuliah pilihan itu 34, total 122 SKS. Dan itu hanya cocok untuk sarjana muda sesuai dengan pendaftaran awal yang ditunjukkan juga oleh Dirtipidum. Pendaftaran awal Pak Jokowi tahun akademi 1980-1981 itu sarjana muda. Dan registrasi atau pendaftaran ulang tahun akademik 1981-1982 juga sarjana muda. Itu membuat Anda makin penasaran? Iya, karena saya sendiri juga sekitar Maret 2025 tahun ini, itu saya mendatangi juga perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Oke, tahan di situ ya Bung ya. Prof, seberapa penting sebenarnya Prof lihat sebagai seorang mantan guru besar UGM, kegigihan dalam tanda kutip para alumni UGM, ya ada Bung Rismon tentu tidak sendiri, untuk terus-menerus menelisik soal ijazah Pak Jokowi? Pertanyaan saya adalah dalam kapasitas apa menelisik? Untuk apa mereka menelisik? Silakan ditanyakan. Untuk apa Anda menelisik?
Ya, pertama karena kecintaan kami kepada alma mater kami, begitu. Yang kedua, kecintaan kami pada republik ini supaya besok ya target saya bukan Pak Jokowi atau memenjarakan Pak Jokowi, tetapi target saya adalah supaya KPU mulai KPUD sampai KPU itu dalam seleksi calon pemimpin kita itu harus tertib, tidak meninggalkan gray area semacam ini. Ya tadi itu saya tanya saya datang sendiri KPUD Surakarta, tidak ada memang berita acara verifikasi antara UGM dengan KPUD Surakarta. Bagaimana ini? Jadi kalau wilayah-wilayah atau warna-warna abu-abu ini ada pada calon pemimpin bangsa kita, hancurlah republik ini. Karena kecintaan pada republik dan kecintaan pada alma mater. Pertanyaan saya adalah, konsistenkah beliau perilaku itu? Apakah kalau yang namanya kecintaan itu harus menelisik melihat kekurangan-kekurangan? Kenapa tidak melalui forum yang benar saja? Begitu. Kalau seperti ini yang terjadi kan kemudian yang dijelek-jelekan itu adalah UGM-nya. Forum benar seperti apa, Prof? Nah, sekarang kalau misalnya yang terjadi seperti itu adalah di KPU, kenapa seperti ini? Kalau tadi dikatakan bahwa mereka hanya diperoleh legalisirnya. Lah di mana-mana kalau pada waktu itu yang berlaku hanya legalisir. Sekarang kita lihat aturannya bagaimana. Gitu loh. Kalau aturannya legalisir ya itu ya memang seperti itu bagaimana? Kemudian yang kedua, tadi dikatakan SKS-nya hanya 122. Oh, barangkali pada waktu itu yang diteliti data ketika dia tingkat sarjana muda. Karena tingkat sarjana muda itu hanya 122 SKS. Setelah itu ada program sarjana namanya. Begitu loh. Sehingga barangkali datanya sampai dengan itu hanya selevel tingkat sarjana muda. Jadi ini hanya persoalan data yang dipresentasikan pada waktu betul. itu. Dan kemudian yang disampaikan oleh wakil rektor. Sekarang pertanyaan saya adalah bahwa wakil rektor yang sekarang terjadi, dia kan tidak menguasai data yang terjadi pada waktu itu. Bisa jadi adalah karena aturan yang dalam mindsetnya beliau adalah saat ketika mereka hidup. Sama dengan Bang Rismon yang terjadi. Mereka mengungkapkan sesuai dengan zaman beliau. Kebetulan kalau angkatan 81 sampai dengan 80 itu saya mengalami karena saya lulus 81. Begitu loh. Jadi konteksnya apa nih? Tadi ketika mengatakan tingkat sarjana muda dengan tingkat sarjana tadi, saya mengalami ada 120, ada 120 dan mungkin nanti juga ditanya tentang jurusan. Gitu loh. Sama dengan fakultas psikologi, jurusan itu tidak ada. Jurusan itu hanyalah peminatan. Gitu. Saya itu kemudian pada waktu saya ikut kemana-mana, tapi kemudian saya pada waktu skripsi yang milih sosial, maka orang sering mengatakan bahwa saya psikologi sosial, padahal saya tidak pernah ada masuk di dalam jurusan-jurusan itu di mahasiswa, yang ada pemilihan dosen berdasarkan peminatannya. Oke. Kalau tadi Bung Rismon yang selalu dikatakan adalah semakin mencurigai karena ketika pertemuan dengan pihak rektorat itu tidak ditunjukkan, tidak mempresentasikan ijazah apapun. Dan itu yang semakin membuat pertanyaan besar. Apakah momen yang harusnya menghentikan perdebatan ini atau kecurigaan ini harusnya diambil alih oleh pihak rektorat pada waktu itu, pada waktu para alumni ini mempertanyakan soal ijazah Pak Jokowi? Pada waktu seperti itu, yang tadi saya sudah tidak menjabat apa-apa sehingga saya tidak bisa mengontrol secara langsung. Tetapi dugaan saya adalah mereka itu menghormati hak asasi manusia. Ini bagian dari privasi seseorang. Dari privasi seseorang yang tidak boleh. Kemudian yang berikutnya bukan hanya sekadar privasinya. Sekarang apa kepentingan beliau meningkat seperti itu? Kalau misalnya Bung Rismon selalu mengatakan ini demi kecintaan pada Republik dan kecintaan pada alma mater. Kecintaan alma mater kemudian dampaknya sekarang yang terjadi merusak alma mater atau mencinta alma mater. Judul dari topik ini adalah Gajah Mada yang semakin kacau dengan seperti itu. Anda menyayangkan apa yang dilakukan oleh Bung Rismon karena ini semakin merusak reputasi UGM. Kalau ada upaya beliau yang lebih bagaimana mencintai UGM, tidak membuat mereka seperti ini, saya tidak masalah. Tetapi ini yang terjadi orkestrasi yang mungkin bukan tidak dilakukan oleh Bang Rismon, tapi dilakukan oleh follower-follower yang mereka lone wolf. Akibatnya kemudian semacam orkestrasi yang semakin kuat. Dan ketika itu terjadi, kalau beliau mencintai UGM, stop dong. Atur bagaimana. Tapi seperti itu apa? Dia justru bermain. Saya berikan kesempatan Bung Rismon. Permainan apa, Profesor? Jadi begini ya, jadi kita di samping sistem administrasi akademik juga kita menganalisa
kesesuaian teknologi. Makanya saya bilang pada tanggal 15 April tersebut seharusnya itu bisa diselesaikan sampai di situ, tetapi UGM memilih bahwa ya kami akan tunjukkan ketika ditempuh jalur hukum. Ini kan seolah-olah bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Jadi Profesor Kuncoro, kita sudah memiliki transkrip nilai baku Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 dan itu sangat berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh Dirtividum. Transkrip nilai itu tidak ada yang tulis tangan seperti itu. Jadi pertanyaannya itu transkrip nilai siapa? Apakah itu transkrip nilai final dari atas mahasiswa bernama Joko Widodo? Karena yang kami temui itu sangat UGM, kelas UGM begitu. Jadi enggak, yang kalau boleh saya potong sebenar, itu adalah interpretasi Barnismon. Karena apa? Di UGM tahun 80-an sekian, itu tulis tangan itu banyak. Saya juga punya data yang tadi saya tunjukkan kepada Mbak Rosi. Dan data ini karena sekali lagi saya tidak berhak untuk memunculkan, maka saya tidak saya sampaikan. Tetapi itu ada, dan ada tulisan tangan. Dalam ijazah itu biasa ada bukan tulisan. ijazah, tetapi itu KRS. transkrip nilai. Transkrip nilai. Kartu rencana studi, gitu loh. Itu yang jelaskan. Anda merasa bahwa tidak ada transkrip nilai yang ditulis oleh tulisan tangan? Transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Dirtipidum itu tidak baku. Karena tulis tangan itu tidak mungkin kelas UGM itu tulis tangan. Transkrip nilai akhir untuk menandakan bahwa seseorang lulus itu kan disertai di samping mendapatkan ijazah dia mendapatkan transkrip nilai. Dan transkrip nilai tahun 85 itu sudah sangat rapi. Yang kami dapatkan itu dan kami lihat sendiri. Saya kalau boleh Mbak, sekarang dalam kapasitas apa sekali lagi Bang Rismon mengulik di Dirtipidum tadi. Kalau misalnya tapi dijawab dulu, apakah transkrip nilai akhir yang ditulis dengan tulisan tangan lazim dilakukan oleh universitas sekelas UGM? Datanya diperoleh untuk apa dulu ketika itu masih menjadi draft, bisa jadi. Dan pada waktu itu dia mendapatkan itu masih dalam bentuk draft, belum menjadi satu statement yang di luar, gitu loh. Kalau itu masih seperti itu bisa jadi, makanya di persoalan bagaimana dia mendapatkan data dan sebagainya. Dan saya juga tidak tahu apa yang terjadi di Fakultas Kehutanan pada waktu itu, karena setiap fakultas itu memiliki kebijakan masing-masing, skillnya, dan mungkin pada waktu itu yang terjadi komputer juga belum begitu banyak. Ya, intinya Prof Kun Gitu ini mengatakan itu sesuatu hal yang biasa. Bisa Ketika terjadi. Bung Riswan mengatakan nggak mungkin kelas UGM akan secara sembrono menuliskan transkrip nilai akhir dengan tulisan tangan, Prof mengatakan bahwa itu biasa. Meskipun itu sekelas UGM. Bisa jadi bisa, iya. Karena apa? Karena saya sendiri lupa, jujur saya mengatakan lupa peristiwa itu pada diri saya. Karena sekali lagi saya tidak bisa melihat apa yang terjadi di kehutanan. Gitu, saya hanya melihat yang ada di fakultas saya. Dan itu sudah terjadi sekitar tahun yang lalu. Dan itu bukan pekerjaan saya. Sehingga saya tidak tahu. Kalau saya masih pada waktu sudah menjadi dosen, saya kemudian bisa memeriksa, saya tahu. Gitu. Tapi kalau sekarang saya sudah di luar itu, saya harus menilai, saya tidak. Namun Anda punya keyakinan ijazah Pak Jokowi adalah asli? Ya, saya melihat itu asli, dan sekali lagi karena itu bukan hanya dari data. Saya punya sejarahnya, datanya, dari dosen-dosennya, pernyataannya, dia kuliah di sana, dari teman-temannya, ada yang menyatakan seperti itu, kurang apa lagi? Gitu loh. Dan sekali lagi kalau misalnya Bang Rismon tadi juga mengulik itu untuk tujuan apa? Sekali lagi gitu loh. Kalau misalnya seperti itu yang terjadi ada yang tidak benar gitu, boleh mereka memberikan masukan. Baik. Tetapi kan dia punya seperti ini ketika ada kasus ini saja, kemudian dikulik. Apalagi kemudian tadi yang saya permasalahkan, ketika mungkin Bang Rismon sekali saya katakan, dia tidak mengatakan apa-apa, tapi orkestrasi dari banyak orang. Jadi menurut Anda dari isu ini siapa yang paling dirugikan? UGM? UGM. Dan siapa yang paling diuntungkan? Ya jelas kalau menurut saya ya mereka yang cari nama, saya tidak tahu. Gitu loh. Apakah Jokowi bisa juga di balik itu ada di sana. Terima kasih Anda masih di Rosi. Pada malam hari ini saya memberikan ruang bagi dua alumni Universitas Gadjah Mada, di mana alma mater mereka terkena dugaan skandal ijazah palsu. Ia adalah guru besar psikologi UGM yang juga pernah menjabat Ketua Dewan Guru Besar UGM tahun 2018-2021. Serta Rismon Sianipar, alumni UGM yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Saya tadi Pak Prof Kun, saya ingin
mengulang kembali pertanyaan saya bahwa Anda percaya bahwa Pak Jokowi alumni UGM dan punya ijazah palsu. Ini bukan karena Anda sekonyong-konyong ingin memiliki ijazah asli. Ini bukan sekonyong-konyong karena Anda ingin membela Pak Jokowi. Tidak, Mbak. Saya sangat konsisten tahun 2024 saya membaca petisi. Ketika saya membaca petisi kemudian diikuti di mana-mana, saya sangat tidak suka dengan kebijakan Jokowi. Jokowi itu pembohong, dalam banyak hal dia pembohong. Dia adalah seorang presiden, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa itu tugas yang seharusnya diemban oleh presiden. Tapi saya sebagai seorang dosen, saya melaksanakan perintah presiden. Presidennya justru mereka berbohong, maka saya tuntut dia untuk tidak berbohong. Makanya itu kemudian di banyak kesempatan, bahkan terakhir kemarin, seandainya saya masih punya kesempatan, dan artinya saya pada waktu Jokowi sebagai pemimpin atau presiden atau pemimpin publik, ketika dia memilih bahwa dia ada di belakang suatu partai politik, saya genjot. Karena apa? Karena dulu pada waktu dia mau menjadi lengser jadi presiden, dia mengatakan dia mau tinggal di rumah, tidak menjadi politisi, tapi sekarang dia masih bicara di situ, semakin tidak konsisten. Tetapi sekali lagi bahwa ketika... Jadi Anda tetap memiliki sikap kritis, pandangan kritis terhadap Pak Jokowi, ya. Tapi soal ijazah, di sini Anda ingin meyakinkan publik bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM, ya. Lulus dengan ijazah asli. Ya, Okay. bahwa saya seorang guru besar, saya harus memegang teguh kebenaran. Profesor boleh salah, tetapi tidak boleh berbohong. Oke, Bung Rismon, Anda dipertanyakan terus bahwa kecintaan Anda pada alma mater itu justru memiliki daya rusak yang luar biasa. Alumni itu bagian dari civitas akademika. Jadi saya juga bagian dari keluarga UGM. Satu. Yang kedua adalah bagaimana Profesor Kunchoro menerangkan bahwa nilai mata kuliah dasar umum yang ditampilkan oleh Dirtividum itu nilai D untuk matematika, fisika, dan statistik. Jadi menurut kalau Profesor Kunchoro kan berdasarkan keterangan dari teman-temannya. Saya juga mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi. Beliau juga mewawancarai sejumlah profesor dan mantan dekan Fakultas Kehutanan dan mengatakan Pak Jokowi itu tidak pernah lulus sarjana. Bentar Pak. Jadi begini. Jadi temuan saya sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Profesor Sofyan Effendi. Maret 2015 saya memegang sendiri, Prof. Saya memegang sendiri skripsi atas nama Joko Widodo dan tidak ada lembar pengesahan penguji. Nama penguji tidak ada apalagi tanda tangannya. Berkesesuaian dengan keterangan Profesor Sofyan Effendi ketika saya wawancarai, yaitu ya ketika Profesor Sofyan Effendi menanyakan ke pihak Fakultas Kehutanan UGM, ya di situ dikatakan, ya didapatkan pernyataan bahwa memang skripsi itu belum diuji atau tidak diuji. Ya, jadi karena ini saya potong karena ada 3 hal yang karena meloncat-loncat. Yang pertama itu mengatakan tadi bahwa nilai D itu tidak lulus. Siapa yang bilang? Profesor Sofyan Effendi. Itu Profesor Effendi, aturannya gimana? Nilai D itu nilainya 1 itu lulus. MKGU, yang tidak lulus itu adalah E. Mata kuliah dasar umum, Prof. Bukan mata kuliah lainnya. Mata kuliah dasar umum di UGM sesuai dengan pernyataan Profesor Sofyan Effendi bahwa ada seleksi 4 semester. Itu berlaku di semua fakultas. Saya justru bertanya, Profesor Sofyan Effendi itu kok ngurusi Jokowi itu dari mana? Dia tidak pernah bertemu dengan Jokowi. Pak Sofyan Effendi menjadi rektor tahun 2002. Begitu, sehingga yang terjadi apakah jadi rektor dia pada waktu Jokowi belum apa-apa pada waktu itu, sehingga dia tidak punya data barangkali hanya dari orang-orang yang memberikan pada dia dan data itu adalah salah tapi bukan pada sumber yang benar. Terus Profesor Kunchoro punya data sekarang? Saya punya data, saya bisa melihat, artinya tadi saya katakan saya KRS itu saya punya data. KRS, iya. Tetapi transkrip nilai akhir itu ada. KRS itu kan ada hasil nilai, bukan KRS tapi KHS kartu hasil stadre. Itu kan ada hasil nilainya. Sebelum lulus kan di UGM diberikan transkrip nilai akhir. Itu tulisan dasarnya atau... kan KHS, dasarnya kan kartu hasil nilai. Iya. Gitu. Itu 2. Kemudian yang berikutnya adalah ketika bicara tentang Pak Sofyan Effendi. Sebentar, Prof. Ini sedikit teknis argumentasinya. Tetapi ketika Prof mengatakan bahwa
Atas dasar apa Pak Sofyan Afendi mengatakan Ya. dia tidak tahu apa-apa? Kan hal yang sama persis dengan Prof. Kun. Prof. Kun juga sudah lama tidak ada di UGM, tetapi kenapa Prof. Kun masih Tapi boleh saya masih dibilang berrelasi dengan lulusan UGM dan saya punya data tentang hasil studinya Jokowi. mengapa ketika data itu di tangan Prof. Kun mengatakan bahwa inilah yang benar, dan ketika data itu di tangan Lah karena saya Bung dari Rismon dan sumber-sumber yang terpercaya. sumber dari Bung Saya Rismon tidak menduga dapat tidak. dipercaya. Karena apa? Sekali lagi, saya sangat kenal, sangat paham dengan Pak Sofyan Effendi. Ketika sehari sebelum saya diwawancarai oleh si Reza, saya bertanya dengan mantan dekan Fakultas Psikologi yang orang dekatnya. Oke, saya rasa itu tidak perlu diperpanjang karena Ya. kita tidak punya suara dari Pak Betul. Sofyan Effendi. Betul. Tapi Bung Rismon ini sekali lagi ingin mengatakan bahwa ini bagian dari kecintaan pada alma mater. Kalau saya tarik benang merahnya adalah karena kecintaan pada alma mater, memberikan pelajaran bagi publik, pencerahan pada publik. Sementara Prof. Kunchoro ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bung Rismon dan dua alumni UGM lain itu punya daya rusak yang luar biasa pada tanya, alma Mbak, mater UGM. Produk dari kecintaan itu apa, Mbak? Care and love. Hasilnya itu. Ini hate yang terjadi. Salah, Prof. Otokritik itu kan bagian dari kecintaan. Kalau bukan harus- otokritik sampai misalnya melaporkan ke Amnesty Nasional, memberitahukan kepada universitas-universitas di luar negeri, itu apakah itu otokritik? Begitu? Itu menjelekkan nama baik UGM, menjatuhkan nama UGM. Kemudian ketika tadi saya katakan lone wolf, Oke, orang-orang tadi Prof sudah mengatakan itu. gitu loh. Jadi Anda harus ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan reputasi martabat UGM yang dirasakan oleh Prof Kun. Bagaimana Anda menjelaskan soal perbuatan yang sungguh sangat memiliki dampak pada UGM? Ya itu kan pertanyaan publik jelas sebenarnya. UGM sekarang menutup diri, tidak menjelaskan secara integral proses akademik yang dialami atau yang dilalui Pak Jokowi. Dan itu makanya saya bilang kesesuaian antara kesaksian dengan oleh Profesor Sofyan Effendi juga saya dapatkan dari pernyataan Pak Kasmujo yang tahun 2017 ya, Profesor Kunchoro nonton dialognya itu, bahwa di situ semua publik menyimpulkan bahwa di situ Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi. Ternyata 8 tahun kemudian dikoreksi Pak Jokowi sendiri menjadi dosen pembimbing akademis. Dan kemarin reuni dikoreksi lagi hanya menjadi dosen pembimbing. Begini Mas, kalau itu saya sangat-sangat paham. Saya pernah mahasiswa seperti itu. Pada waktu itu di Fakultas Kehutanan, itu yang menjadi pembimbingnya skripsi Pak Jokowi itu Pak Mitro. Saya kenal baik Pak Mitro. Pak Mitro itu sangat terkenal di ahli kayu lapis, satu-satunya dari lulusan Amerika yang mereka demikian glamor di fakultasnya. Sehingga membuat Jokowi ini dalam perspektif saya, dia tidak berani berhadapan dengan pembimbingnya. Karena itu apa? Dia kemudian melalui Pak Kasmujo ini sebagai orang yang kebetulan dia pembimbing akademiknya. Tapi itu kan asumsi Prof. Tapi dia pembimbing akademik, dia betul. Tapi disangkal oleh Pak Gitu loh. Kasmujo loh. Yang dia tidak adalah pembimbing skripsinya disangkal. Tidak, Prof. Begitu loh. Saya tanya sendiri, Profesor ketemu dengan Pak Kasmujo nggak? Nggak kan? Coba nanti di Jogja, di Pogung Kidul ditanyakan. Jawaban yang sama ya, sanggahan dari Pak Kasmujo bahwa tidak ada perannya Sekarang dalam membimbing saya skripsi bertanya pada maupun Mas membimbing akademis atas nama Joko Widodo, itu juga didapatkan oleh jurnalis Kompas TV, Oke, pada Bung waktu- Dipo Nurbahagia. Jadi dua orang kami ini menanyakan ke Pak Kasmujo dan jawabannya sama. Oke. Di mana peran UGM sekarang meluruskan itu? Pada Siapakah waktu- sebenarnya dosen pembimbing akademis Joko Widodo? Pada waktu Pak Rismon ini menanyakan kepada Pak Kasmujo, wartawan menanyakan Pak Kasmujo, itu apakah dalam situasi yang rileks, santai, atau itu memberikan pressure, ada tidak pemuda. Kalau itu seorang peneliti yang baik, itu ada yang namanya kulon, raport, membina raport dan sebagainya, gitu. Apakah itu terpenuhi data itu? Bisa jadi mereka under pressure. Dan mereka sudah tahu bahwa Sekarang saya tanya, itu situasi Profesor Kunchoro katanya memiliki data. Siapakah dosen pembimbing akademis? yang desain pembimbing Pak akademik Jokowi Kasmujo. sesuai Ini dengan data data. dari dekan yang saya Data dari dapatkan. dekan atau perkataan dekan atau melihat itu?
melihat ada Pak Kasmujo di dosen pembimbing Nah, akademis? sekarang saya bertanya tadi, Kasmujo tadi ditanya itu dalam kondisi under pressure. Dia sudah pikun, usianya sudah 75 tahun. Begitu loh. Ada rasa takut. Bagaimana dia self defense? Anda sering menuduh bahwa Jokowi berbohong. Mungkin enggak. Pada waktu itu si Pak Kasmujo berbohong saja untuk menutup agar jangan sampai ada pertanyaan lebih lanjut lagi. Karena terlalu besar Karena tekanan terlalu yang Makanya saya Yang ada tanyakan, dari situ. ini kan orangnya sendiri menyanggah bahwa Ya itulah tadi saya Bentar katakan dulu, karena Prof. dia Saya kondisi ngomong under dulu. pressure Saya tadi. ngomong dulu, Anda Prof. ngomong tapi dengan saya diminta untuk paham dengan Anda tidak pernah memahami maksud saya. That's not Harusnya fair. sanggahan dari Pak Kasmujo itu bukan disanggah lewat perkataan juga oleh dekan, tapi by data, bukti empirik ada nggak data tertulis, dokumen tertulis bahwa Pak Kasmujo itu dosen pembimbing akademis dan itu dari Pak itu Jokowi. Anda perlukan dari UGM. Iya, karena saya sepanjang itu cuma keterangan dari dekan, saya lebih percaya orang yang bersangkutan, Pak Kasmujo itu sendiri. Nah, bagaimana orang yang pernah mengalami proses akademik di UGM, dosen pembimbing skripsinya pun berubah, dosen pembimbing akademisnya juga berubah-ubah. Pertanyaannya, by data itu siapa dosen pembimbing akademis? By data, Prof. Bukan by statement. Dosen pembimbing akademiknya ya Kasmujo. Dan saya sangat memahami Kasmujo pada waktu itu dosen muda. Begitu loh. Sehingga saya setuju ketika Kasmujo saya belum berhak membimbing skripsi. Karena dia dosen muda. Yang sangat potensial itu adalah karena dosen muda. Itu saya dulu ketika menjadi dosen muda, saya membimbing mahasiswa-mahasiswa baru untuk bagaimana memilih KRS, bagaimana social adjustment di fakultas, itu tugas-tugasnya lebih santai, bukan kepada pada tesis skripsi dan sebagainya. Pemilihan mata kuliah itulah tugas dosen pembimbing dan ini dilakukan oleh Pak Kasmujo. Kenapa apa yang dikatakan oleh Prof. Kun ini tidak dikatakan oleh kampus, rektor, sehingga persoalan ini tidak perlu dibawa terlalu jauh. Tadi Prof sudah mengatakan mungkin tidak mau karena ini soal privacy, tapi kan ini sudah jadi urusan publik. Apakah Anda juga memiliki penilaian bahwa harusnya pihak rektorat UGM langsung menjelaskan ini secara rinci? Kalau saya ada hal yang lain, mungkin dari mereka itu punya buat apa ini mereka lakukan. Mungkin di universitas tidak bisa melihat untuk kepentingan apa. Apakah hanya untuk kepentingan pertanyaan Bang Rizwan? Untuk menghentikan supaya ini Gitu loh. tidak terus-menerus menjadi polemik Nah, yang sekarang kalau menghabiskan misalnya energi. sekarang ini tidak usah dipermasalahkan aja sudah ada masalah. Tapi ketika ini masih diorkestrasi terus ya kan jadi masalah. Saya nggak setuju dengan orkestrasi itu seolah-olah ada partai politik atau pendana. Oh tidak, Prof. Orkestrasi itu bukan seperti itu. Undang-undang Saut nomor- menyaut informasi itu orkestrasi. Jadi maaf kalau Anda mengatakan orkestrasi itu bukannya dengan politik, tidak. Saya tidak Undang-undang berhubungan nomor dengan politik. 14 tahun 2008 Saya tidak mau tentang berbicara kalau keterbukaan urusan informasi politik. publik, Prof. Ijazah yang telah dipakai untuk mendapatkan jabatan publik itu adalah milik publik. Saya adalah warga negara pembayar pajak. Oke. Dan Joko Widodo telah menggunakan ijazahnya tersebut setidaknya 2 kali, tahun 2014 dan 2019, untuk mendapatkan jabatan presiden. Sekarang pertanyaannya, Jokowi bertanggung jawab harusnya menunjukkan kepada kita semua sebagai warga negara pembayar pajak bahwa ini loh ijazah yang saya pakai untuk mencapai jabatan presiden. Oke, itu bukan hak kami. itu bukan urusan saya. Sesuai Urusan Undang-Undang Anda adalah nomor 14 ijazah tahun palsu. 2008. Tapi bukan saya urusan saya. Hak mengeluarkan itu bukan saya. Urusan Jokowi dengan Anda. Gitu. Tapi kalau ijazah palsu saya pertahankan. Tugas saya mementarkan ijazah palsu. Karena itu terkait Kalau dengan alma terkait dengan mater. UGM. Dari mana Pak Profesor Kuncoro yakin bahwa ijazah Jokowi asli? Loh tadi saya bilang. Apanya? Dia itu kuliah di UGM. Teman-temannya membuktikan. Saya punya daftar nilai. Gitu loh. Ada transkrip semuanya. Itu apa tidak? Makanya transkrip nilai atau KRS? Transkrip nilai ada. Akhir, Ada. akhir, tulisan tangan. Itulah tadi. Nilainya Anda tadi, selalu makanya- memancing saya pada tulisan tangan. Tapi persoalannya adalah. Makanya kalau itu Profesor hanya- Kuncoro sebentar. benar-benar melihat transkrip nilai Sebentar, akhir saya itu, tanya pada nilainya tulisan tangan atau ketik? Anda percaya Jokowi kuliah mesti tidak percaya. Karena Anda dalam konsep Anda pembenaran. Agar Anda benar kemudian ini tidak diakui.